Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 640 sampai dengan 642 pikiran yang kacau. Jika mereka tahu masa lalu Peter, saat ini mereka hanya bisa menebak. Mungkin dulu Peter adalah anak orang kaya, atau tuan muda sebuah keluarga bangsawan. Namun yang mereka tahu, dulu Peter hanyalah seorang prajurit. Tidak mungkin seorang prajurit bisa mengeluarkan uang ratusan miliar. Itu mustahil. Nenek, apa yang kamu katakan benar. Dia hanyalah prajurit biasa. Tidak mungkin bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Maka itu aku berpikir, uang itu bukan miliknya. Mungkin dia mewakili seseorang untuk melakukan penawaran lahan di acara lelang itu. Bola mata Kenneth berputar. Dia langsung bicara sambil bertepuk tangan. Oh, ya. Mendengar ini, Nyonya Besar Andrea merasa bingung. Nenek, tidak usah dipikirkan lagi. Pasti begitu kenyataannya. Sampai mati aku tidak percaya bahwa uang itu miliknya. Kenneth mengerutkan mulutnya dan bicara. Janet di sampingnya menganggukkan kepala. Lalu uang itu punya siapa? Dia punya hubungan baik dengan Kuncoro Pharma. Namun Kuncoro Pharma tidak menjalankan bisnis properti. Di kota Mandala, tidak banyak orang yang berbisnis properti dan bisa mengeluarkan uang sebanyak 120 miliar. Apakah akhir-akhir ini Peter ada berhubungan dengan perusahaan di kota Mandala? Nyonya Besar Andrea menyipitkan matanya. Dia meletakkan cangkir tehnya dengan pelan. Nenek, jika kamu bertanya seperti itu, hari ini aku akan mencari jawabannya. Beberapa waktu ini Peter sering keluar masuk perusahaan Lipon. Kenneth duduk di samping Nyonya Besar Andrea, sambil berbisik dengan suara kecil. Apa, perusahaan Lipon? Maksudmu, The King Peter adalah perusahaan Lipon. Nyonya Besar Andrea sangat terkejut dan tidak percaya. Peter bisa berhubungan dengan perusahaan Lipon. Itu tidak mungkin. Nyonya Besar, tindakan perusahaan Lipon di bisnis properti cukup besar. Sebelumnya mereka sudah mendapatkan 2 lahan di kota Mandala. Mason berpikir sejenak, dan memberitahu Nyonya Besar Andrea. Ini bukan intinya. Intinya, perusahaan Lipon berdiri di belakang Peter. Apa hubungannya dengan perusahaan Lipon? Nyonya Besar Andrea kebingungan. Suasana hatinya kacau. Jika Peter mengenal pemilik perusahaan Lipon, Peter bisa bebas melakukan apapun di kota Mandala. Sebelumnya mereka telah mengusir Peter dan Abigail. Bukankah itu perbuatan bodoh? Nenek, menurutku Peter dan perusahaan Lipon pasti punya transaksi. Mungkin saja 100 miliar yang dibawa Peter di acara perjodohan itu adalah hasil pinjamannya dari perusahaan Lipon. Jika dia terus menggunakannya, uang itu akan segera habis dan tidak bisa dikembalikan. Janet mengerutkan keningnya, dan mengatakan tebakannya. Jika mereka memang punya hubungan, maka 100 miliar itu mungkin benar-benar diberikan perusahaan Lipon. Hanya saja, transaksi yang kamu maksud itu apa? Nyonya Besar Andrea menganggukkan kepala, bertanya sambil mengerutkan keningnya. Menurut nenek, bagaimana si lumpuh Peter bisa punya hubungan dengan perusahaan Lipon? Di antara mereka, pasti ada rahasia tersembunyi. Dari nada bicara Janet, dia sangat yakin dengan hal itu. Orang lain juga menganggukkan kepala. Bahkan Nyonya Besar Andrea juga berpikir itu benar. Periksa hal ini. Sekarang kalian tidak perlu pedulikan apapun. Pastikan memeriksa hal ini dengan baik. Tangan Nyonya Besar Andrea bergetar. Dia menyampaikan pesannya kepada semua orang. Saat ini, di dalam Villa Indah Jaya, Peter duduk di kursi, menatap laptop di depannya. Segala sesuatu di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Keluarga Carmine diam-diam memeriksa berita tentangnya yang tersebar di kalangan pebisnis kota Mandala. Namun dia tidak peduli. Hehe. Peter menatap laptop, sudut bibirnya naik. Di dalam layar, terlihat bagian status perusahaan Nilo.
Garis merah terus melonjak naik. Di sebelahnya ada dokumen yang mirip dengan laporan keuangan. Dia memang rubah licik, pandai mengambil kesempatan. Namun, kamu pikir semuanya berakhir di sini? Peter mengetuk meja dengan jarinya, kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Damian. Berhenti. Kemudian jalankan rencana kedua. Peter selesai bicara. Damian langsung menganggukkan kepalanya. Mereka mempersiapkan banyak hadiah untuk keluarga Nilo. Sekarang mereka harus mengantarkannya satu persatu. Selesai mengurus semuanya, Peter berbaring di ranjang dan istirahat. Namun, suatu hal tersimpan di benaknya. Dia tidak bisa tidur. Sekarang perang dengan keluarga Nilo sudah dimulai. Ini adalah dunia nyata, tidak seperti medan perang di mana semuanya bisa diselesaikan dengan paksa. Jika masih berada di dunia, maka masih harus mengikuti peraturan yang ada. Maka itu, tidak mungkin Peter menerobos masuk ke perusahaan Nilo dan langsung membunuh Henry dan putranya. Dibandingkan membunuh secara langsung, akan terasa lebih menderita jika secara bertahap menghancurkan segala sesuatu yang dimiliki keluarga Nilo. Membunuh secara langsung justru akan menguntungkan mereka. Peter tidak takut sama sekali dengan keluarga Nilo. Satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian Peter adalah Joko yang berada di balik layar keluarga Nilo. Peter yang telah menjadi tentara selama bertahun-tahun, tahu lebih baik daripada keluarga Nilo tentang seberapa kuatnya kekuatan Joko. Banyak hal tak terbayangkan yang dapat dilakukan Joko dengan kekuatan sebesar itu. Oleh karena itu, satu-satunya yang diperhatikan oleh Peter dalam melawan keluarga Nilo hanyalah Joko. Tapi Peter tidak siap menghadapi Joko secara langsung. Sebaliknya, akan lebih baik dihindari sebisa mungkin. Menurut informasi yang diselidiki oleh Oscar, prajurit besar yang berdiri di belakang Joko berasal dari orang-orang Dedi. Begitu identitas Peter terungkap dan diketahui oleh Joko, maka tidak lama setelah itu, Dedi pasti akan menerima informasi tersebut juga. Peter dapat menebak bahwa begitu Dedi tahu dia bersembunyi di kota Mandala, Dedi pasti akan melakukan rencana pembunuhan tanpa akhir dalam menargetkannya. Dengan kemampuan Peter saat ini, dia tidak hanya akan berada dalam bahaya, tapi keluarga dari Abigail juga akan terlibat. Oleh karena itu, dia tidak akan berpapasan dengan Joko kecuali benar-benar diperlukan. Wanita tua yang dirawat Peter hari itu bernama Nyonya Besar Wanda, yang membuat Peter punya beberapa tebakan akan hal itu. Namun, dia tidak yakin pilihan apa yang akan diambil Joko. Oleh sebab itu, urusan Joko hanya bisa dikesampingkan untuk sementara. Tik tik tik. Tiba-tiba, bunyi hujan di luar terdengar. Peter berbaring dengan tenang di tempat tidur dan merasakan suara derasnya hujan di luar jendela. Suasana hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Soosh! Pada saat ini, kilat yang menyilaukan tiba-tiba melintas di langit luar jendela. Peter tahu bahwa guntur pasti akan menyusul setelah kemunculan kilat. Petir dan guntur itu sebenarnya adalah fenomena yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Namun, kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan suara, sehingga kilat akan terlihat lebih dulu. Ternyata benar, suara guntur langsung menyusul setelah 3 detik kemudian. Druum! Suara guntur menggelegar dan memekakkan telinga. Di tengah guntur, hujan lebat tiba-tiba datang dalam sekejap. Peter sedikit menyipitkan mata, dirinya seolah telah kembali ke medan perang barat laut, dan potongan ingatan terus muncul di dalam benaknya. Suara pedang, guntur, angin dan pasir, beserta tangisan. Kumpulan suara tersebut membuat Peter merasa sangat nostalgia. Tapi potongan ingatan dan suara-suara itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Sebaliknya, muncul seorang wanita cantik dengan sosok anggun dan penampilan yang memikat. Wanita itu berusia 20-an, dan meskipun mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan biasa-biasa saja, temperamen anggunnya tetap sulit untuk disembunyikan.
Ditambah rambut panjang bergelombang berwarna coklat keemasan tergerai secara natural yang menambah kecantikannya. Bibir merah serta gigi putih, seperti sosok tokoh dari lukisan. Peter menghela nafas pelan. Wanita tersebut adalah Abigail. Malam hujan dengan kilat dan guntur ini mengingatkannya pada pertempuran di medan perang. Mengingatkannya pada perhatian penuh Abigail terhadapnya dalam 2 tahun terakhir. Dalam kesan Peter, akal sehatnya belum pulih selama 2 tahun terakhir. Kemudian hanya dapat mengingat beberapa ingatan dengan susah payah. Dan hidup dengan mental seorang anak kecil berusia 8 tahun. Sehingga saat munculnya kilat dan guntur, wajar Peter akan merasa takut. Dia ingat dengan jelas bahwa dalam 2 tahun terakhir, di setiap malam guntur dan hujan, akan ada pelukan hangat yang akan memeluknya. Dia hanya mendapatkan pelukan hangat seperti itu dari kepala panti asuhan ketika masih kecil. Dan itu membuatnya merasa sangat nostalgia. Dia bahkan sadar bahwa pelukan itu diberikan dari Abigail. Hanya Abigail yang akan memperlakukannya seperti itu di seluruh keluarga ini. Namun, Peter mengerti dirinya telah pulih sekarang. Jadi Abigail pasti tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Bam! Pada saat ini, pintu kamar Peter terbuka. Sebelum Peter sempat menoleh ke arah sumber suara, Abigail yang mengenakan piyama sudah menghampirinya dengan cepat. Peter, jangan takut. Ada Abigail di sini. Setelah itu, Abigail langsung naik ke tempat tidur dan merentangkan tangan untuk memeluk sambil mengelus Peter dengan ringan. Peter terpana hingga kehabisan kata dan menutup mata seolah tertidur lelap. Abigail berbalik ke samping dan menepuk Peter dengan ringan, seolah sedang menidurkan anak. Dia tinggal di kamar sebelah Peter dan langsung membuka mata saat guntur terdengar barusan. Setelah itu, dia langsung bangun dari tempat tidur dan pergi ke kamar Peter. Selama 2 tahun terakhir, dia sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti ini. Dulu di setiap malam hujan dan guntur seperti ini, dia akan datang untuk memeluk, menghibur, dan melindungi Peter yang menggigil. Jadi saat ini, dia langsung datang tanpa sadar, dan tanpa pikir panjang apakah Peter masih takut pada guntur atau tidak setelah pulih. Peter menghela nafas pelan dalam hati, dan merasakan kehangatan dan kelembutan dari Abigail. Hatinya yang sekokoh batu langsung berubah menjadi perasaan lemah lembut. Mengapa dia mengambil resiko kebocoran identitas untuk berurusan dengan keluarga Carmine dan keluarga Nilo? Apa yang menjadi alasan dia membangun perusahaan Lipon? Apa ingin memberi jalan keluar untuk Abigail? Mungkin, itu adalah alasannya. Merawat dengan baik dengan berbagai cara dan tidak pernah meninggalkan Peter. Abigail telah menganggap Peter lebih penting daripada dirinya sendiri. Bahkan bisa dikatakan bahwa selama 2 tahun terakhir, Abigail telah sepenuhnya mengabaikan dirinya sendiri dan hidup untuk Peter. Dan mana mungkin Peter akan mengkhianati semua itu? Suara hujan di luar jendela berangsur-angsur mereda. Begitu juga dengan suara guntur yang telah berhenti. Abigail menghela napas sebelum dengan perlahan melepaskan Peter, lalu bersiap untuk bangun dan pergi. Namun, saat dia berbalik dan duduk di tempat tidur, tubuhnya tiba-tiba diraih oleh sebuah tangan dan membuatnya kembali terbaring di tempat tidur lagi. Ingin pergi begitu saja setelah memelukku. Menurutku tidak perlu bertanggung jawab. Kata-kata selanjutnya membuat tubuh Abigail menjadi kaku dengan jantung yang berdebar kencang. Setelah itu, wajah Abigail langsung memerah seperti apel merah yang matang. Dia bahkan tidak berani membuka mata untuk menatap Peter, karena wajahnya terasa seperti api yang sedang membara. Terasa malu, sangat malu. Bahkan ada rasa sedikit berharap yang sulit untuk dijelaskan. Peter menatap Abigail dengan bingung. Dalam pandangan Peter, Abigail memang wanita tercantik yang pernah dilihatnya dalam sepanjang hidupnya. Saat ini, Abigail mengenakan piyama longgar yang tidak bisa menyembunyikan bentuk tubuhnya yang bagus. Wajah halus tanpa cacat dengan pipi yang memerah, bahkan terlihat lebih menawan lagi. Meski matanya tertutup rapat,
Bulu matanya yang panjang masih dapat terlihat jelas sedang gemetaran. Mulut halusnya seperti mawar merah yang mekar, dan sangat memabukkan. Peter telah bertemu wanita yang tak terhitung banyaknya selama bertahun-tahun ini, mau itu dari negara Pandora ataupun luar negeri. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa membuatnya begitu bersemangat. Dan semua pemikiran di dalam hatinya juga melonjak secara tiba-tiba hingga tak terkendali. Abigail. Peter secara tidak sadar memanggil nama Abigail. Mem. Abigail tidak melawan ataupun menolak, tapi menjawab dengan anggukan. Reaksi tidak menolak dari Abigail ini membuat Peter yang awalnya sedikit khawatir menjadi semakin berani. Kedua wajah mereka semakin mendekat, mereka bahkan bisa merasakan napas satu sama lain. Detak jantung Abigail saat ini benar-benar sangat cepat. Dek-dak-duk, suara detak jantung semakin kencang dan pikiran juga menjadi kacau. Dia bingung harus menolak Peter atau tidak. Dia ini adalah orang yang berprinsip, dan tidak akan melakukan hal seperti itu sebelum menikah. Kemudian di sisi lain, dia dan Peter sudah sangat dekat dan akrab satu sama lain selama 2 tahun ini. Abigail juga sangat yakin dirinya menyukai Peter. Oleh karena itu, dia tidak menyesal untuk memberikan hal berharganya ini kepada Peter. Suara hujan di luar jendela semakin mereda sebelum pada akhirnya berhenti. Dalam ruangan yang sunyi ini, hanya napas berat mereka berdua yang terdengar. Aku mandi dulu. Abigail benar-benar tidak tahu harus bagaimana, jadi hanya bisa berbicara dengan panik. Tidak perlu. Peter menjawab dengan sangat mendominasi, kemudian meraih telapak tangan Abigail, dan menekannya tanpa membiarkannya pergi sama sekali. Setelah itu, Peter langsung memeluk Abigail. Swoosh! Pada saat ini, seluruh tubuh Abigail sedikit gemetaran. Isi pikiran menjadi kosong, dan ketika merasakan pelukan dominan dari Peter, dia merasa tubuhnya seolah-olah tak berdaya atau bertenaga sama sekali. Lemas sepenuhnya hingga tidak berdaya, dan membiarkan Peter melakukan apapun sesuka hati. Abigail membuka mata dengan lebar, dan menatap Peter yang sangat dekat dengannya. Begitu juga dengan Peter, sehingga mata mereka berdua tiba-tiba saling berpapasan. Swoosh! Peter mengangkat kepala tanpa sadar, dan menatap Abigail dengan bingung. Apa yang kamu lakukan? Peter sedikit terkejut, bukannya ciuman itu harus sambil tutup mata. Aku ingin melihatmu. Wajah Abigail semakin memerah. Dia memang penasaran dengan ekspresi Peter saat ini. Itu membuat Peter sedikit tercengang. Suasana barusan juga sepertinya sedikit mereda. Namun, ini tidak mencegah mereka untuk melanjutkannya. Peter membelai ringan dengan telapak tangan. Setiap sentuhan membuat jantung Abigail kembali berdetak lebih kencang. Selama lebih dari 20 tahun, ini adalah pertama kalinya Abigail begitu intim dengan seorang pria. Pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya ini membuatnya merasa sangat malu sekaligus bersemangat. Hingga telapak tangan Peter tiba-tiba menyentuh sesuatu, Abigail tiba-tiba kaget dan bangun dari tempat tidur. Kamu datang bulan, ya? Mata Peter melebar, dan bertanya dengan bingung. Mem. Wajah Abigail memerah, dan hanya mengangguk ringan. Peter menggelengkan kepala tanpa daya. Ini jelas merupakan siksaan bagi pria manapun. Setelah hening selama beberapa detik, Peter menekan nafsu di dalam hati, dan berbaring dengan lembut di samping Abigail. Sebenarnya tidak masalah. Abigail sedikit malu dan berkata dengan lembut. Melakukan itu akan menyakitimu. Peter menggelengkan kepala. Dia adalah manusia normal, jadi pasti memiliki nafsu. Namun, sebagai seorang mantan Panglima Bintang 9 di ketentaraan, dia dapat menahan nafsunya dengan baik. Dia tidak akan menyakiti Abigail yang sedang dalam periode datang bulan. Peter, terima kasih. Abigail membalikkan tubuh ke samping, kemudian memeluk lengan kanan Peter dengan kedua tangannya, dan merasakan kehangatan di dalam hati. Kita ini akan menikah.
bukan hanya berfokus pada apa yang ada di depan mata. Peter mengulurkan tangan untuk membelai rambut panjang Abigail, dan berkata sambil tersenyum. Iya, aku bersedia menikah denganmu. Pada saat ini, sosok Abigail tidak terlihat seperti seorang wanita kuat lagi sama sekali. Justru sangat patuh dan nurut.